Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejari menetapkan 6 orang tersangka dugaan penyalahgunaan dana BOS di Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menggelar nonton bareng film Kejarlah Janji bersama puluhan santri Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat. Saya ajak Anda belajar menjadi peternak lebah madu di Kota Pematang Siantar. Kejaksaan Negeri Kota Binjai akhirnya menetapkan dan menahan 6 orang terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Binjai memeriksa kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS dan dana komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai sejak bulan Maret 2023 lalu. Penyidik telah menahan dan menetapkan 6 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang pihak sekolah dan 3 orang lainnya dari pihak rekanan proyek. Kejaksaan Negeri Kota Binjai menahan EV selaku kepala sekolah, NF selaku bendahara sekolah, dan TR selaku pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Proses penyidikan ini berawal saat adanya unjuk rasa dari para siswa dan guru beberapa waktu lalu. Kemudian penyidik dari Kejari Binjai menindaklanjuti laporan siswa dan guru hingga sampai menetapkan dan menahan 6 orang tersangka. Kejaksaan Negeri Binjai mulai melakukan penyelidikan ini berawal karena adanya unjuk rasa. Jadi ada aksi unjuk rasa dari pihak sekolah, baik itu murid maupun para guru ya, ketika itu di Binjai. Dasar itu makanya kita turun dan juga ada laporan dan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Binjai ketika itu. Nah, karena ada area seperti itu, makanya kita melihat apa sebenarnya yang terjadi di Binjai ini. Kok tidak kondusif, kok ada murid juga ikut unjuk rasa. Nah, ternyata setelah kita dalami banyak hal-hal yang kita temukan dalam pengelolaan anggaran yang ada di Binjai ini. Pemeriksaan terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya jumlah tersangka tambahan selain dari 6 orang tersebut. Ke-6 tersangka akan ditahan di Lapas Kelas 2A Binjai untuk 20 hari ke depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Perang melawan peredaran narkoba di Kota Medan terus digencarkan. Kali ini Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Sebanyak 8 orang terduga pelaku dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Mutalib, Komplek Piyuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Bandar dan penyalahguna narkoba yang sedang asik bermain judi ketangkasan tembak ikan tak berkutik saat petugas menggerebek lokasi ini. Ada 8 orang ditangkap oleh petugas, 1 diantaranya seorang wanita yang merupakan pekerja sebagai anak koin. Dari 8 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan seorang bandar narkoba bernama Ridwan Effendi Simangungsong, 44 tahun. Sedangkan ke-6 orang lainnya berstatus positif narkoba dan seorang wanita ditangkap dengan kasus judi. Selain terduga pelaku, petugas juga menyita plastik berwarna hitam berisi sabu-sabu, telepon genggam, alat hisap, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Kemudian hasil tes urin, 7 laki-laki ini positif, kemudian yang 1 perempuan negatif. Barang bukti sabu sebesar 1,84 gram, kemudian uang 2.800.000. Saat ini kami sedang mengembangkan kepada pengedar jenis sabu-sabu yang sudah ditangkap dan diamankan oleh Narkoba. 1 dari ke-8 terduga pelaku sudah diizinkan pulang karena tak terbukti bersalah. Sementara 7 orang lainnya masih ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Ya, baru 4 bulan menghirup udara bebas dari lembaga permasyarakatan, seorang pria harus kembali mendekam di tahanan Polres Tanjung Balai karena menjadi pengedar narkoba di kalangan penghuni indekos dan pekerja. Tersangka Akas alias Birok, 46 tahun ditangkap di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai beberapa hari lalu. Saat penangkapan, tersangka berupaya berkelit dengan membuang beberapa paket sabu-sabu siap edar. Barang haram ini didapatkan dari seorang bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tersangka menjadi pengedar sabu-sabu dalam 3 bulan terakhir dengan sasaran penjualan para pekerja dan penghuni indekos di Kota Tanjung Balai. Sebelumnya, tersangka merupakan warga binaan Lapas Tanjung Balai dengan kasus narkoba dan baru bebas pada bulan Juni lalu. Bahwa ada seorang laki-laki menjual sabu di rumah kos. Hasil lidik itu langsung kita tindak lanjuti dan tersangka yang kita curigai langsung kita amankan. Baru keluar dari lembaga pemasyarakatan bulan Juni tahun ini. Barang bukti yang diamankan berapa komandan? Sabu-sabu seberat 3 gram kurang lebih. Polisi minta barang bukti 3 gram sabu-sabu serta uang tunai jutaan rupiah. Barang bukti yang ditemukan didapat dari seorang bandar sabu-sabu yang berhasil kabur saat penggerbekan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Simbolon, salah satu marga terbesar suku Batak yang perkumpulan marganya disebut Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia atau PSBI. Perkumpulan ini terus bergerak di bidang sosial dan untuk mendukung itu, Ketua Umum PSBI meresmikan gedung sekretariatnya di Kabupaten Samosir. Effendi Muara Sakti Simbolon, Ketua Umum PSBI, disambut oleh seluruh warga bermarga Simbolon dengan tradisi budaya kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Batak. Sekelompok wanita berbalut ulos Batak warisan leluhur Manortor menyambut Ketua Umum PSBI meresmikan gedung sekretariat PSBI di Desa Parbaba, Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir. Dalam acara ini, Ketua Umum PSBI juga melantik Bupati Samosir, Vandigo Gultom, menjadi Dewan Pembina PSBI di wilayah Kabupaten Samosir. Ya, ini kan punguan atau wadah silaturahmi ya, kakak adik yang kandung, dan memang jumlahnya cukup besar dan beririsan. Kalau di Batak itu beririsan. Jadi ya kita ini terus tali silaturahminya kita rajut terus. Tentu karena kita apolitik, aniaga, ya kita ranah pelayanannya hanya di wilayah non politik, non niaga, artinya non komersial. Dan hari ini kami bersyukur Pak Bupati Samosir ex officio beliau sebagai bupati, tentu pembina marga-marga lain juga. Hari ini beliau berkenan didaulat sebagai pembina pengurus PSBI wilayah Samosir. Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia menegaskan tidak ikut dalam politik praktis. Perkumpulan ini solid dengan 300 jiwa anggota PSBI tersebar di beberapa negara untuk fokus bergerak di bidang sosial. Rian Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.